Nama Jennifer Dunn kembali menjadi topik utama usai dirinya diketahui menggugat cerai suami pertamanya Bobby Michael Reza pada Januari 2020. Padahal publik dengan jelas mengetahui jika ia sudah menjadi istri Faisal Haris saat gugatan cerai dilayangkan. Sedang jalani proses sidang, benarkah Jennifer Dunn lakukan poliandri? Kehidupan masa lalu Jennifer Dunn dipenuhi dengan kisah-kisah tak mengenakan. Dan kini Jennifer tak mau lagi dipanggil Jedun. Benarkah nama Jedun membuatnya teringat akan pahitnya masa lalu? Hubungan masa lalu Jennifer Dunn dengan Wawan membuat dirinya ikut dilibatkan menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi. Sempat kerjasama hingga diberikan fasilitas mewah. Lantas, seperti apa relasi Jennifer Dunn dengan Wawan yang sebenarnya? Punya hidup baru bersama Faisal Haris, kini Jennifer Dunn tampil lebih islami. Lantas, seperti apa kehidupan rumah tangga Jennifer dan Faisal Haris? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisah asmara Jennifer Dunn begitu pelik untuk dibahas. Menikah dengan Bobby Michael Reza pada 8 Maret 2015, pernikahan mereka hanya bertahan 9 bulan. Tak lama berselang, status janda yang disandang Jennifer Dunn berubah setelah dirinya dikabarkan telah menikah dengan Faisal Haris yang kala itu masih berstatus suami dari Sarita Abdul Mukti. Dekat dengan Faisal Haris sejak tahun 2016, nyatanya wanita tersebut ternyata baru menggugat cerai suami pertama pada awal tahun 2020. Gugatan cerai tersebut diajukan secara online ke Pengadilan Agama Cibinong pada 21 Januari lalu. Mungkin kalau secara ini sudah tahu semua juga nih, tanggal 21 Januari kemarin sudah sempat dilayangkan ya, 2020. Ibu Jennifer oleh kuasanya Gilang Gandhi sudah mengajukan perkara diterima di Kepanitraan PA Cibinong tanggal 21 Januari melalui e-court. Jadi e-court itu elektronik ya. Jadi ketika daftar tidak ke sini tapi langsung dari mana saja bisa. Nanti sidang lagi 1 April. Agendanya tadi itu memanggil tergugat dan perintah menghadirkan prinsipal. Menghadirkannya penggugat untuk sidang pada tanggal 1 April. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau materi nggak boleh, itu kewenangan hakim nanti. Yang jelas perkaranya sudah terdaftar melalui via e-court, pengadilan elektronik. Kalau dari faktanya, terus terang info yang saya dapatkan tidak langsung dari Mas Haris ataupun Mbak JJ, saya dapatkan dari media kan. Bahwa semuanya tertera di media, gugat bulan Januari, sidang bulan Maret, pertama sidang kedua April 2020. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi terus terang kita belum tahu nih apa yang harus dilakukan, karena saya belum ketemu sama Mas Haris dan Mbak JJ. Pernikahan singkat Jennifer Dunn dengan suami pertamanya Bobby kembali diangkat pasca dirinya mengajukan gugatan cerai akhir Januari lalu. Sebelum gugatan cerai dilayangkan, Jennifer Dunn secara jelas punya hubungan khusus dengan Faisal Haris. Bukan hubungan biasa, kisah cinta Jennifer Dunn dan Faisal Haris sudah dinyatakan berstatus suami istri pada tahun 2018 lalu kala Jennifer Dunn ditangkap terkait kasus narkoba. Jika memang telah menikah dengan Faisal Haris,
sebelum resmi bercerai dengan Bobby. Benarkah Jennifer Dunn melakukan poliandri? Apa kata pakar hukum terkait status hubungan Jennifer Dunn? Saya belum bisa mengatakan poliandri atau apapun enggak gitu lah. Artinya saya belum ketemu sama Mas Haris sama Mbak JJ. Jadi belum bisa mengatakan detail apakah strategi sidangnya bagaimana, kemudian lawyernya apakah diganti atau bagaimana. Karena saya kenal Mbak JJ setelah Mas Haris kenal sama Mbak JJ juga. Jadi sebelumnya saya nggak kenal sama Mbak JJ ini. Saya kenal Mas Haris dulu, dikenalkan dengan JJ. Kalau dia menggugat terhadap suami pertamanya, itu artinya bisa disimpulkan bahwa perkawinan dia dengan suami pertama itu belum terjadi perceraian secara negara atau secara pengadilan itu belum dinyatakan bercerai. Bahwa kemudian dia sudah menikah pada saat sebelum ada perceraian yang sah dari negara, apakah itu diperbolehkan? Jadi ada dua kemungkinan. Kalau misalnya si perempuan itu sudah ditalak oleh suami pertamanya, maka talak itu sudah secara agama itu sudah sah. Itu walaupun perceraian secara negara belum dilakukan. Pada saat dia ditalak oleh si suaminya, maka statusnya dia itu adalah janda gitu. Nah, pada saat dia janda, maka dia boleh dinikahi, tetapi pernikahan itu tidak boleh disahkan secara negara. Kenapa? Karena dia masih terikat perkawinan secara negara dengan suaminya yang pertama. Konsekuensinya lebih ke konsekuensi hukum negaranya. Karena pada saat seseorang itu menikah secara siri atau secara agama tanpa ada satu akte pernikahan yang sah oleh kantor urusan agama, maka mempunyai implikasi hukum adalah tidak mempunyai hak waris dan tidak mempunyai namanya harta bersama. Sehingga masing-masing mempunyai hak pribadi sendiri-sendiri. Saya kan tidak tahu datanya, apakah Jennifer Dunn itu pada saat menikah siri itu dia sudah diceraikan atau belum gitu. Kalau misalnya dia belum diceraikan, maka itulah yang disebut namanya poliandri. Tapi kalau dia sudah diceraikan, statusnya kan berarti janda. Janda dalam arti janda secara agama gitu, bukan janda dalam arti mempunyai kekuatan hukum negara gitu. Nah, maka itu sah-sah aja. Tapi kalau misalnya pada saat itu juga si pihak laki-lakinya ini juga belum menceraikan, maka ini jatuhnya adalah poliandri, bahkan bukan poliandri, saya khawatirnya malah jatuhnya perzinahan. Lupakan masa lalu, Jennifer Dunn ogah dipanggil jedun lagi. Lantas, seperti apa hubungannya dengan Wawan yang jadi terdakwa kasus korupsi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton terus Was-Was setiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore ada video terbaru. Jangan lupa di subscribe di YouTube channel. Nama Jennifer Dunn sepertinya tak akan pernah lepas dari kehebohan. Bagaimana tidak, sejumlah tindakan kontroversial yang pernah dibuatnya membuatnya dikenal publik. Wanita yang juga akrab disapa jedun tersebut pernah dituding menjadi pelakor saat pertama kali ketahuan berhubungan dengan Faisal Haris yang masih berstatus suami dari Sarita Abdul Mukti. Tak hanya dicap pelakor, jedun juga bahkan beberapa kali terlibat kasus narkoba. Kasus demi kasus yang dihadapi membuat nama jedun kian meroket. Sayangnya, bukan sikap positif yang dikenal, melainkan kontroversialnya. Seolah membawa nasib buruk padanya, kini Jennifer enggan menggunakan sapaan jedun lagi.
Secara jelas, wanita tersebut meminta publik memanggilnya dengan sapaan JJ. JJ nih, stop panggil gue Jedun ya, gue enak banget sama kata-kata itu. Oke, pertama terus terang hal yang paling prinsip, Mbak JJ pengen dipanggilnya JJ, nggak boleh Jedun lagi. Jadi kalau boleh semua media, warganet sangat familiar, panggilan yang bersahabat, panggilan yang tidak menjolimi kan begitu. Karena memang dipanggil sebelum peristiwa hukum terjadi oleh teman-temannya, namanya JJ bukan Jedun. Pemirsa, intens investigasi seolah tak pernah habis masalah yang dihadapi. Kini Jennifer Dunn kembali berhubungan dengan hukum. Bukan soal narkoba, melainkan terkait dengan kasus korupsi yang dilakukan Tubagus Khairi Wardana alias Wawan. Seperti diketahui, wanita yang pernah 3 kali terlibat dalam kasus narkoba itu mendapat sejumlah fasilitas mewah dari Wawan lantaran terkait kontrak kerjasama. Diberikan kartu kredit dengan limit 50 juta per bulan serta sebuah mobil mewah. JJ mengaku hubungannya dengan Wawan tak lebih dari sekadar seorang pengusaha dengan pekerja. JJ sendiri menerima pemberian Wawan lantaran tak mau menolak kebaikan yang ditawarkan oleh bosnya. Aku ngejelasin aja ke kalian semua di sini biar nggak terjadi kesalahpahaman. Ya, jadi saya kembali menerangkan bahwa saya ini sama Mas Wawan ini profesional kerja ya. Awal kenal Pak? Itu dari awal. Saya dikenalin sama teman karena memang waktu itu kan kalian tahu sendiri aku udah nggak syuting lagi, udah nggak apa gitu karena memang udah capek pengen kerja yang lain gitu loh. Enggak, Mas Wawan di mana aku di mana. Oh, Kita cuma ketemu makan siang aja. rame-rame tuh. Rame-rame. Dia nggak menjanjikan apa-apa, dia cuma berharap untuk mudah-mudahan ke depannya bisnis karaoke-nya ini bisa lebih bagus, banyak orang tahu tempat itu. Gaji 9 juta ya? 9 juta. 9 juta habis itu. Kemudian pas ditawari oleh mobil dan kartu kredit, apakah sempat kaget Mbak? Mungkin aku berpikir itu hanya fasilitas. Karena dari temen. Tapi sempat nanya nggak pas dikasih fasilitas? Baru sempet mau jalan 2 bulan terus kejadian pas orangnya kena musibah kan, jadi aku nanya loh ini kenapa ada mobil, ada ini, dia bilang pakai aja tuh fasilitas untuk kamu kerja. Saya menghargai pemberian karena kan nggak enak udah dikasih terus kenapa nanya? Enggak, saya nggak dirayu-rayu, sumpah deh saya nggak dirayu-rayu. Aduh. Jalani babak baru dalam kehidupannya, Jennifer Dunn kini tampil berhijab. Lantas, seperti apa hubungannya dengan Sarita Abdul Mukti, mantan istri Faisal Haris? Pemirsa, intens investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Kehidupan Jennifer Dunn seperti susah lepas dari tudingan pelakor yang pernah disematkan padanya. Dinikahi Faisal Haris pada Desember 2016, predikat pelakor pun melekat pada sosok wanita tersebut. Kendati demikian, JJ tampak enggan ambil pusing dengan komentar-komentar miring netizen yang dialamatkan padanya. Kehidupannya dengan Faisal Haris adalah satu-satunya fokus yang harus ia jalani pada saat ini. Mengaku bahagia membangun rumah tangga dengan mantan suami Sarita Abdul Mukti, kini JJ tak sabar menantikan buah hati. Kendati belum diberikan tanda, namun dirinya mengaku tak ingin menunda jika pada akhirnya dikaruniai anak. Bahagia bersama Faisal Haris, benarkah JJ juga memegang secara penuh harta sang suami? Apa kata kuasa hukum soal harta gonogini yang diperoleh mantan istri Faisal Haris? Enggak, aku nggak ada program-program. Nggak ada menunda, cuma tinggal tunggu dikasihnya aja. Enggak, aku nggak pernah stres, nggak pernah depresi. Gue punya Allah. Banyak doa dong, kan muslim soalnya. Harta Gonogini terus terang sudah clear bahwa Mbak Sarita sudah mendapatkan 6 rumah. Dan yang terbesar memang adalah di Pondok Indah, hampir 50 miliar harganya. Dan itu adalah sah dimiliki oleh Mbak Sarita. Mau dijual, mau ditempati, mau dilelang, itu adalah hak Mbak Sarita.
Jadi Mbak Sarita memiliki rumah 6 dari pernikahan dengan Mas Haris. Kalau miliaran mungkin saya nggak tahu, itu aja Pondok Indah 50 miliar. Kemang masing-masing mungkin 6. Ada tanah di Bogor katanya 1 miliar. Mungkin ya sekitar 70 sampai 100 mungkin. Pemirsa Intens Investigasi seolah muak dengan segala kabar tak sedap yang kerap dialamatkan padanya, Jennifer Dunn kini ubah penampilan. Terlihat lebih tenang, Jennifer Dunn tampil berhijab kala menghadiri sidang terdakwa kasus korupsi. Kala itu, Jennifer tampil dengan jilbab pink yang selaras dengan warna kemejanya. Mengambil langkah berhijab, benarkah JJ berencana mempererat tali silaturahmi dengan mantan istri suaminya, Sarita Abdul Mukti? Baikkan sama Sarita nanti. Allah, aku jadi kesana. Tadi udah janji ya, gue nggak mau ngebahas dari sana ya. Kita sekarang pasti lebih menutup ya. Sekarang kan udah pakai hijab, gitu pakai baju yang mungkin sekarang lebih agak oversize, nutupin ke bawah. Gitu. Ya sih, nutupin sebenarnya yang gimana nyaman. Alhamdulillah kemarin sendiri. Dapat mimpi. Iya, doain ya biar istiqomah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.